Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pubi Gustian Aryo Repansa, mahasiswa Universitas Subang, program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, dengan nomor pokok mahasiswa D1A210052. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dari isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku Pendidikan Pancasila karangan Dr. Ujang Carda S ini terdiri dari 10 bab. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi antara lain adalah 1. Dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila. 2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memupuk sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai norma Pancasila. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sejarah lambang negara. Garuda sebagai lambang negara muncul dalam berbagai kisah. Sudah menjadi lambang kerajaan di Jawa seperti Kerajaan Airlangga di Bali yang dalam banyak kisah. Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Pengetahuan lambang negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan lambang negara. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleks kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Bab 4. Memahami sistem nilai, etika, dan norma. Nilai. Di dalam Diksionari Sosiologi Henry Leckinsky dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Etika. Etika atau etik sebenarnya adalah suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menciptakan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan normal. Norma yaitu petunjuk tingkah laku perilaku yang harus dilakukan dengan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksi. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu, dari sejumlah unsur tertentu, dan yang mewujudkan semua itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia,
maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila hakikatnya adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti demokrasi Pancasila adalah bahwa rakyat sebagai subjek demokrasi berhak ikut serta secara efektif menentukan keinginan-keinginan serta pelaksanaan keinginan itu, dengan turut serta dalam menentukan pimpinan nasional yang akan melaksanakan sistem perencanaan pembangunan nasional. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik, yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bab 9. Memahami Pancasila dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Semua sila yang ada menjadi fundamental garis kehidupan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dan penjelasan hak akan kemerdekaan adalah hak daripada segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, dan berlakunya hak kemerdekaan ini adalah sejalan dengan tuntutan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma informasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus sebagai subjek pendukung negara. Demikian resume materi buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.